itu. Jadi memang kayak wasimalakama lah, kami mau mundur salah, maju juga salah. Jadi ya kita putuskan bahwa kita akan mengangkat pemerintah kabupaten. Jadi kalau pusat mah kita bisa semuanya, tapi karena pemerintah kabupaten yang menggaji dan itu gajinya hampir sama dengan gaji pegawai negeri, ya tentu kita harus berpikir juga di anggaran. Kita lihat dulu struktur anggaran kita ada tidak dananya untuk menggaji mereka. Jadi mudah-mudahan kita optimis, mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan ya, saya tidak janji, mudah-mudahan keuangan sudah tidak, maksudnya sudah stabil, sudah tidak ada refocusing lagi. Tahun depan kita bisa mengangkat P3K, tapi dengan sesuai kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Untuk mengkritik kebijakan Pemkab Mamuju soal surat keputusan yang membatalkan SK pengangkatan tenaga kontrak kemarin, Bu. Itu gimana tanggapan Pemkab bagaimana, Bu? Jadi memang putusan yang kami ambil itu memang sangat-sangat pahit ya. Kami sangat dilema karena di lain sisi tentu dengan adanya pengurangan hampir setengah dari tenaga kontrak itu akan menimbulkan masalah baru dalam hal ini pengangguran lah. Tapi kami juga tidak bisa menutup mata bahwa memang kami tidak punya anggaran membayar gajinya mereka gitu. Jadi kami berkesimpulan dan mengambil keputusan bahwa sudah kita hentikan di awal daripada kita akomodir mereka, tapi akhirnya mereka nggak punya kami tidak punya anggaran untuk menggaji mereka seperti itu. Jadi memang kayak wasimalakama lah, kami mau mundur salah, maju juga salah. Jadi ya kita putuskan bahwa kita akan mengurangi hampir setengah dari tekon yang ada untuk bisa menggaji mereka seperti itu, karena memang anggarannya memang tidak cukup, Bu. Iya, tidak cukup seperti itu. Dan mudah-mudahan tekon yang tidak terakomodir itu kita banyak program-program untuk pemberdayaan mereka seperti itu. Jadi hanya setengah, Bu, ya, karena kan penyampaian dari Pak Sugianto kemarin bahwa katanya semuanya, Bu, yang diputihkan. Enggak. Jadi memang kan tekon itu kan tiap tahun diperpanjang kan, gitu. Jadi itu istilahnya kan jumlahnya kurang lebih 7.000 sekian. Nah untuk tahun ini kita akan mengakomodir sekitaran 4.000 sekian. Jadi hanya sebagian, tidak semuanya. Ya kan memang tiap tahun kan memang kita bikin kontrak baru seperti itu. Terkait nanti, Bu, setelah kan ini kan akan ada proses rekrutmen P3K, bagaimana nasib tenaga kontrak nantinya setelah sudah ada proses penerimaan P3K itu? Nah, dengan adanya kan memang kan tekon kan sudah tidak ada, sudah tidak boleh kan dari pemerintah pusat. Hanya memang kita, karena memang kita masih kekurangan pegawai lah, itulah tekon yang inilah yang akan menutup kekurangan dari pegawai itu. Nah untuk P3K memang kan yang diwajibkan kan cuma tenaga guru, dan itu pun juga yang dari K2 kalau tidak salah. Nah jadi pelan-pelan kita akan mengangkat, tapi tidak banyak sih, kan sesuai kemampuan daerah, karena yang menggaji kan pemerintah kabupaten. Jadi kalau pusat mah kita bisa semua, insya Allah tidak ada, karena memang saya tekankan bahwa yang utama itu tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan kebersihan itu diprioritaskan. Yang ada malah kalau saya lihat komposisinya sekarang itu yang di pendidikan malah bertambah, dan pendistribusiannya insya Allah akan merata. Jadi kalau kemarin di Kalumpang ada sekolah yang cuma 2 gurunya, nanti mungkin kalau syaratnya di sana harus 6 atau 7, nanti kita akan penuhi 6 atau 7, malah bertambah nanti. Yang akan berkurang banyak itu di OPD. Karena ada OPD yang sampai hampir ada yang 100. Begitu pas kita analisa beban kerja, ternyata nggak mesti butuh 100, cuman 10-20 sudah bisa. Mungkin dilihat juga dari tingkat kehadirannya, Bu, ya, atau bagaimana? Ya tentu, kalau itu kan teknisnya seperti itu. Kalau dari hasil analisisnya kemarin, Bu, di OPD mana yang paling banyak tenaga kontrak? Ada yang banyak,
saya tidak hafal. Jadi memang kalau kita lihat komposisinya itu memang di OPD itu banyak kelebihan. Jadi yang kurang memang di tenaga kesehatan, guru, kebersihan sih sudah cukup sih. Jadi kalau kebersihan kita tidak kurangi. Termasuk mungkin di DPR ya Bu, banyak tenaga kontrak. Di DPR agak signifikan memang berkurangnya, karena begitu pas kita lihat ternyata ASN-nya banyak. Jadi analisis beban kerjanya ternyata tidak butuh tekon yang banyak-banyak seperti itu.